Kenapa sih dinamakan Pantai Kodok? Ada kolam renang ya. Kolam renang itu semua fasilitas free gratis. Kurang lebih ya luasnya kalau nggak salah 10 hektar lah. 10 hektar, 10 hektar. Jadi muka pantai itu 700 meter. Bisa mengunjungi tempat rekreasi Pantai Kodok yang berada di Pantai Carita, Cilegon, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Jakaruli dalam program Roket Obrolan Podcast. Yes sir. Nah, kali ini kita masuk di episode ke-27. Nah, untuk di episode 27 ini kita masuk di mayoritas perusahaan anaknya KPBRI, yaitu PT Untayan Mutiara Pertiwi. Nah, di PT UMP ini kita berada di Pantai Kodok di Carita, Cilegon, Banten. Nah, sekaligus kita kedatangan narasumber spesial nih, sekaligus yang mengelola dan membuat rekreasi Pantai Kodok ini. Ya, kita langsung aja bersama Bapak Haji Dedi Rustandi. Oke, baik Bapak. Halo ya, Pak Haji Dedi. Ya, apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, baik. Pak, saya mau nanya Pak, sebelum Bapak mengelola atau menjadikan ini sebuah rekreasi Pantai Kodok, sebelumnya Bapak menjabat jadi apa Pak? Saya itu semacam wira swasta ya. Dulu karyawan PT Krakatau Steel ya, pensiun 2018. Di samping itu kita usaha di bidang jual beli besi bekas. Baik Pak, kedatangan kami ini nih Pak, kita mau ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Dulu kan ini kan PT UMP ya, iya. Pantai Mutiara Pertiwi. Namun sama Bapak disulap nih menjadi rekreasi Pantai Kodok. Nah, saya mau tanya nih Pak, kenapa sih dinamakan Pantai Kodok? Jadi begini, menurut riwayat orang dulu, ini kan bekas Hotel Belmont ya. Sebelum Hotel Belmont itu di sini kan ada rawa, namanya rawa. Rawa itu, namanya rawa pinggir laut itu ada sebuah karang yang persis kayak seperti kodok. Setelah itu baru dibangun oleh Hotel Belmont ya. Setelah itu kita bongkar. Kita kodoknya masih ada, makanya kita dibikin Pantai Kodok itu karena di Jawa Barat itu walaupun di Banten tuh nggak ada namanya Pantai Kodok ya, biar jangan sama dengan yang lain lah. Jadi penamaan ini biar unik ya Pak ya? Ya biar unik, betul. Ya seperti itu, makanya dinamakan Pantai Kodok. Oke, baik Pak. Nah Pak, saya mau nanya nih Pak, ya. Terdapat fasilitas apa aja Pak di rekreasi Pantai Kodok ini Pak yang begitu luas ya Pak ya, lahannya Pak ya? Terutama kita sebagai umat Islam ya, terutama kita tempat fasilitas itu ada musola, itu ada 3. Musola ada 3. Di utara, di tengah, di selatan. Terus ada kolam renang ya. Kolam renang itu semua fasilitas free gratis. Terus ada Istana Balon sini, terus ada aula, tiga aula ya, aula, tengah, utara dan selatan ada 3. Terus gazebo, semuanya itu ada 150 gazebo. Dan untuk MCK, maksudnya toilet itu di utara itu ada 40, di selatan 40, di kolam renang itu ada 20, dan di tengah-tengah aula itu dekat kantin tuh ada 20, kurang lebih 150 gazebo. Dan ada di sini ada semacam andong ya, kuda juga ada di sini. Oh, ada Pak Haji? Ada di sini. Kita untuk camping ground juga ada di sini. Jadi tadi itu saya sudah sebutkan warung-warung ya. Di sini makanannya juga sangat murah lah. Di sini keredok yang lainnya ala daerah lah di sini. Ada, udah lengkap semua di sini. Gitulah. Nah, Pak Haji, ini kalau misalkan ada mau berenang-berenang nih Pak Haji, untuk anak-anak, itu ada balon-balon kayak gitu Pak Haji? Di sini ada. Mereka kan kita diperdayakan UKM ya. Mungkin kita untuk masyarakat di sini dia harus sewa. Kalau nggak salah 5.000 berapa ya
satu balon itu. 5.000 sepuasnya. 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 Iya. Wow, meriah sekali. Nah, terus gazebonya itu berapa, Pak Haji? Gazebonya kita hargain Biayanya, itu sewa. 50.000. 50.000 sewa. Bisa untuk 12 orang. Oh, jadi satu gazebo untuk 12 orang, Pak Haji. Iya. Nah, terus harga sewanya 50.000. Ya, karena 3x3, 6. Oh, ukurannya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau jajanan warung ini ada berapa warung, Pak Haji? Di sini kalau yang jalan UMKM itu sekitar ada 30 lah. 30 ya? 30. Ada 30 kios ya berarti 13 ya? kios. Oh, oke, baik. Nah, Pak Haji, ini pantai, maksudnya Pantai Kodok ini, rekreasi ini berapa sih luas ininya? Kalau kurang lebih ya luasnya kalau nggak salah 10 hektar lah. 10 hektar lah. 10 hektar lah. Jadi muka pantai itu 700 meter. Jadi kita hamparan ke pantai, ke bibir pantai itu 700 meter. Meter, Pak Haji. 700 meter ya. Jadi benar-benar kelihatan banget ya lautnya Iya. ya? Ya kita lari aja masih pulang pergi lah, di kempor lah. Iya, iya. Nah, Oke. Kalau Oke, baik guys. Tadi Pak Haji Dedi menyampaikan fasilitasnya yang diutamakan bagi umat Islam yaitu adalah ada musolahnya, ada 3, kemudian kolam renang, ya kan, untuk wisata anak-anak dan bisa disewa, ada sewa untuk bannya juga, kemudian gazebo, kemudian toilet. Nah, MCK itu ada 150 ya. Nah, kemudian ada aulanya, itu 3. Pokoknya nikmat untuk wisatawan liburan di Pantai Kodok ini. Tadi kan dia mengutamakan kenyamanan, kebersihan, serta kepuasan bagi para wisatawan. nggak ada Seperti itu. pengamen. Nah, jadi nggak ada asongan, ngamen, karena itu memang aturan dari Pak Haji Dedi Rustandi. Oke, Pak, kalau dari sisi harga tiket masuknya nih Pak untuk bisa menikmati rekreasi Pantai Kodok ini berapa Pak? Kalau untuk tiket masuk, emang di sini tersebut murah lah ya. Untuk mobil kecil itu 75.000. Itu pun nanti kita dipotong sama Mas Karang Taruna itu 5.000. Jadi 70. Untuk motor itu kita 20, jadi dipotong 3.000 sama Karang Taruna. Itu seperti itu. Jadi untuk free, kalau untuk renang itu free gratis. Gratis ya Pak, Gratis, untuk menikmati kolam renang yang bagus ini gratis ya Pak gratis, ya? Tidak dikenakan ya? Tidak dikenakan. Oke, baik. Nah Pak, untuk jam operasional Pantai Kodok ini dimulai dari jam berapa dan ditutup jam berapa Pak? Kalau Pantai Kodok kita personal ya seperti layaknya biasa umum ya, jam 8 sampai jam 4 gitu. Jam 16 berarti. Senin sampai? Sampai Minggu. Berarti jam 8 sampai jam? Jam 16. Berarti jam 4 sore ya Pak ya? 4 sore. Oke, baik. Oke guys, tadi Pak Haji Dedi menyampaikan untuk fasilitas ini banyak, ada kolam renang, ada bisa menikmati gazebonya, kemudian bisa lihat aula, pesisir ada pantai, ada aulanya juga. Dan kita bisa lihat ya sini kan ada bacaan Pantai Kodok Carita. Kemudian dari harga tiket masuknya pun sangat murah, meriah, dan bagi masyarakat warga Indonesia pun bisa menikmati hiburan di Pantai Kodok Carita ini. Nah, Pak Haji, parkir nih Pak Haji, biasanya kan bus-bus atau kendaraan kecil atau motor, itu gimana Pak Haji? Jadi kalau untuk parkir di sini kita nyaman karena luas sekali ya. Tadi itu kan luasnya hampir 10 hektar. Untuk bis 1.000 bis aja bisa masuk. Kita aman di sini. Sampai itu kita udah termasuk ada asuransinya lah, kita diasuransikan juga di sini. Jadi untuk motor, untuk ini kita ada tempat parkir khusus, kita ada yang ngatur. Jadi untuk parkir motor, bus biasa, mobil-mobil Pak Haji. Jadi benar-benar nggak dicampur ya. Biasanya kan ada yang dicampur ya, motor campur bus. Nah ini kalau untuk yang bus, parkirnya untuk bus, yang mobil-mobil yang minibus kecil dan motor itu mungkin memudahkan wisatawan ya Pak Haji ya untuk berkunjung gini. Nah Pak Haji, kemudian
rencana ke depannya nih Pak Dedi, apakah mau seperti ini atau ada yang lebih menarik lagi yang lebih supaya pengunjung benar-benar ini Pantai Kodok luar biasa Pak Haji? Memang saya untuk ke depan tentu udah ada progres ya. Tapi kita menunggu ini dulu karena kita ada faktor alam yang suka mengganggu di sini. Ya terdengarlah ada megatrust yang tingginya bisa 200 meter. Oh, nanti kita invest puluhan miliar, nanti tahu-tahu habis sama ombak aja sama terendam Iya, ya. iya, benar, Pak Seperti Haji. itu. Jadi karena dari pemerintah itu udah ada memberikan semacam warning harus waspada kan. Karena megatrust dalam Sunda itu akan terjadi, nggak tahu kapan-kapan dengan ketinggiannya sekitar 15 meter. Nah, kita kebayang-bayangnya juga seperti ke situ, bukan nggak mau. Ya sementara kita yang ada aja dulu. Jadi berarti Pak Haji dampak risikonya dulu ya Pak Haji ya yang benar-benar di luar ya itu kan alam ya Pak Haji ya. Alam. Nah, seperti itu. Jadi intinya sebenarnya ke depannya Pak Haji memang benar-benar ada rencana yang tadi tiba-tiba ada aja Pak Haji ada jadi ya seperti Pak Haji ya. Oke. Ada lagi Pak Haji. Kalau untuk ke wisata rekreasi Pantai Kodok ini, kalau untuk warga-warga misalkan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan seterusnya, itu via lewat apa Pak Haji? Bisa tol kah atau jalan biasa kah Pak Haji? Jadi di sini itu wisatawan di sini itu 80% itu lokal dari daerah Pandeglang sendiri. Oh, jadi mayoritas banyak kan memang lokalnya dari Pandeglang Banten ini ya Pak Haji ya? Betul, karena kalau di Jakarta terlalu jauh. Belum kena macet ya di antara Anyer, Cilegon kena macet dia kesiangan. Jadi terlalu jauh. Kebanyakan orang yang dari Jakarta itu seperti itu. Jadi dia udah nyampe Anyer jam 12, macet, jam 2 baru masih di Anyer. Nah, ke sini udah kesorean. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi di sini justru kebanyakan ini 80% tuh hanya lokal aja. Lokal Pak Haji. Lokal. Daerah Jiput, Pandeglang, Mandalawangi, daerah Panimbang gitu, Menes, Labuan sendiri lokal semua. Oke, baik. Berarti benar-benar fix itu 80% lokalnya Banten ya Pak Haji, warga Banten ya Pak Haji. Nah, ini kalau untuk dari populasi wisatawan sendiri di sini Pak Haji berapa persen Pak Haji? Peningkatannya betul Pak Haji. Jadi stagnan aja, kayak nggak ada peningkatan tuh. Apalagi sekarang mungkin karena berhubung perekonomiannya seperti ini, ya dampak juga lah. Bukan dampak ke wisata aja, mungkin ke yang lain juga dampak juga lah. Ya seperti itu. Baik, siap. Oke, baik guys. Jadi intinya bagi warga masyarakat sekitar atau di Jabodetabek atau dimanapun bisa mengunjungi tempat rekreasi Pantai Kodok yang berada di Pantai Carita, Cilegon, Banten. Nah, untuk jarak untuk kesininya untuk Jabodetabek bisa melalui via tol Jakarta Merak, dan kalau untuk warga sekitar sini Pandeglang jalan Pantai Carita ini untuk mendatangi tempat rekreasi Pantai Kodok ini. Tadi kan disampaikan ya untuk tiket masuk mobilnya itu 75.000, itu Pak Haji. Motor 20.000. Nah, untuk mau berenang pun anak-anak itu gratis, sangat murah meriah, tapi nyaman, bersih, ya kan, benar-benar air banyak melimpah karena memang di laut. Enggak, airnya juga banyak kita. Air keran-keran banyak, air tawar banyak. Air tawar banyak. Ada keran tiap 10 meter ada keran air. Dia butuhin itu. Jadi setiap berapa titik itu banyak keran-keran air. Jadi nggak usah khawatir kekurangan air. Seperti itu ya Pak Haji ya. Oke. Baik guys, untuk di Pantai Kodok ini saya Muhammad Jakaruli, Pak Haji mengucapkan terima kasih, makasih sama-sama. Sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol untuk rekreasi Pantai Kodok di Carita, Cilegon, Banten. Nah, di sini benar-benar luar biasa Pak Haji. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga makin melimpah yang datang wisatawannya. Amin. Makin banyak. Pak Haji juga sehat selalu. Amin.
luaskan rezekinya. Amin. Oke guys, cukup dari saya, podcaster KPBRI Muhammad Jakaruli. Salam roket, Yester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.